Selamat siang sahabat Kata Data, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Saya, Muhammad Nafi, akan memandu acara rangkaian Indonesia Data and Economy Conference yang kali ini dengan topik besarnya Reimagining the Future of Indonesia. Kali ini memasuki sesi ke-10. Topiknya adalah tentang COVID-19 and the rise of the health tech. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi interaktif seputar data dan ekonomi secara virtual yang diselenggarakan dari tanggal 22 Maret sampai 22 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Venture, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Teken Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2001 di hari kedua ini disponsori oleh East Venture. Tayang ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar. Selain itu dapat disaksikan pula di semua platform media sosial Kata Data seperti Facebook Kata Data Indonesia, Instagram katadata.co.id, YouTube Kata Data Indonesia, dan tentunya juga di website katadata.co.id. Diskusi ini akan berlangsung secara bilingual, jadi silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan feature interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu klik English. Bagi sahabat Kata Data yang ingin tergabung via Zoom bisa berpartisipasi untuk bertanya di kolom Q&A. Jangan lupa nanti disebutkan nama dan domisili. Baik sahabat Kata Data, saat ini berkembang banyak platform digital layanan konsultasi online yang menghubungkan masyarakat dengan para dokter. Kita biasanya menyebut sebagai telemedicine. Dalam health tech, tentu layanan yang disuguhkan bukan hanya telemedicine, yang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Penggunaan telemedicine sendiri pada kuartal kedua tahun lalu ketika awal-awal virus Corona menyerang Indonesia melonjak cukup tinggi. Halodoc misalnya sudah dimanfaatkan lebih dari 20 juta pengguna Indonesia, luar biasa. Untuk jenis layanannya pun kian hari makin bertambah. Laporan Economist tahun 2020 menyebutkan bahwa pengguna health tech naik 4 kali selama pandemi. Dari sisi investasi juga meningkat. Pada semester pertama tahun lalu ada sekitar 50 investasi dengan nilai 20 juta US dollar, yang itu artinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya sekitar 45 investasi dengan nilai 19 juta dolar. Fantastis. Baik, sesuai dengan topik siang ini sudah terhubung secara virtual bersama kita narasumber yang sangat kompeten untuk membahas topik kali ini, COVID-19 and the rise of health tech. Bersama kita sudah ada Mas Jonathan Sudarta, CEO Halodoc. Apa kabar Mas Jonathan? Baik, selamat siang teman-teman semua. Semoga sehat selalu Mas ya. Thank you Mas Nafi. Ya, sahabat Kata Data, sebelum masuk sesi diskusi, mari bersama-sama kita simak presentasi dari Mas Jonathan tentang bagaimana perkembangan health tech juga termasuk telemedicine terakhir. Silakan Mas Jonathan, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you Mas Nafi. Boleh di-share dari pihak panitia slide presentasi kami. Oke.
pertama-tama saya mengucapkan kepada Kata Data, terima kasih karena undangan untuk sharing ini. Jadi yang saya coba share sedikit tentang apa itu Halodoc dan apa yang kami lakukan selama di era pandemi dan beberapa hal yang tadi Mas Nafi kan sebut the future of Indonesia dan bagaimana the rise of health tech mungkin ya. Jadi mungkin ini sebagai platform diskusi. Next slide. Next slide. Slide berikutnya. Saya langsung aja. Ya. Jadi mungkin sedikit tentang Halodoc. Kami memulai Halodoc dengan satu mimpi, yaitu mensimplifikasi akses kesehatan. Di mana back then tahun 2015, kami berangkat dari satu mimpi ini bersama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kami datang ke Kementerian Kesehatan, waktu itu saya bicara dengan Ibu Linda Sitanggang, salah satu Direktur Jenderal di sana, dan saya bilang, Bu, Indonesia ini tantangannya berat. Rakyatnya besar, akses kesehatannya penuh dengan tantangan. Salah satu indikatornya adalah kita cuma punya 3 dokter per 10.000 populasi. Padahal rakyat kita ini tersebar di 17.000 lebih pulau dan 70.000 lebih desa. Nggak akan gampang untuk bisa dapat spesialis dan lain-lain. Jadi saya presentasikan satu mimpi ini bagaimana kalau ada aplikasi atau teknologi yang bisa memudahkan pasien terhubung dengan provider, dalam hal ini dokter, apotek maupun rumah sakit, dan juga terhubung dengan pembayar. At that time, I'm very surprised to see that Kementerian Kesehatan sangat-sangat progresif waktu itu. Jadi saya udah siap dibilang enggak. Kebetulan salah satu stafnya ada yang bilang, nggak bisa lah, kita mau ngeregulasinya bagaimana, aturannya belum ada. Tapi Ibu Linda waktu itu bilang, enggak, the future has come, it's a matter of time. Mendingan kamu cepet buat, kita bangun regulasi around it. Jangan try to stop it. This was 5 years ago kalau kita lihat. Nah, slide berikutnya. Fast forward, kita nggak pernah tahu bahwa pandemi itu akan terjadi. Dan kami bersyukur bahwa 5 tahun yang lalu, tahun 2016 itu, atau di akhir 2015 itu, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun Halodoc, yang mana sekarang menghubungkan pasien dengan lebih dari 20.000 dokter, lebih dari 4.000 apotek, dan hampir 50% rumah sakit. Slide berikutnya. Nah, selama periode di tahun 2020, di mana kita tahu COVID melanda Indonesia dan dunia, kami bersyukur Halodoc ini sudah dibangun sejak awal 4-5 tahun sebelum terjadinya pandemi, sehingga kami bisa melakukan banyak sekali permutasi dalam 1 tahun ini. Mulai dari kita membantu memudahkan pasien untuk tahu tentang apa sih COVID dengan kita langsung deploy chatbot. Kemudian kita juga memudahkan, waktu itu sempat mentrain lebih dari 8.000 dokter dalam waktu 3 hari. Kita pertemukan dengan banyak spesialis dari China, dari UK, dan lain-lain. Sekaligus memberikan kemudahan telemedicine, yaitu treatment di rumah untuk pasien-pasien yang kalau sekarang bahasa namanya isoman. Itu kita bantu banyak, apalagi di awal-awal COVID. Kemudian kira-kira di bulan April, kita menjadi partner pertama yang menyediakan layanan drive-thru untuk testing. Di mana layanan drive-thru testing itu menjadi platform untuk Halodoc memudahkan akses kesehatan, mulai dari testing secara rapid test antibody, sampai kemudian berkembang menjadi PCR, dan akhirnya menjadi antigen. Dalam perjalanan ininya pun, Halodoc memberikan berbagai macam bentuk kemudahan lain. Salah satunya kita meningkatkan layanan-layanan kita, memberikan psikologis secara online. Bahkan kita juga menciptakan layanan baru khusus untuk dokter hewan. Ya, karena ternyata besar sekali permintaan untuk kebutuhan layanan online untuk dokter hewan. Karena banyak juga dalam situasi pandemi ini orang yang nggak berani untuk keluar dari rumah dan membutuhkan ini. Ini menjadi satu katalis perubahan bagaimana pola pasien dalam upaya mengakses kesehatannya. Dan paling di akhir ini kita juga mengubah drive-thru kami yang tadinya hanya
untuk melakukan testing. Sekarang mungkin beberapa teman-teman dengar kita sekarang melaksanakan juga untuk vaksin drive-thru untuk vaksinasi. Slide berikutnya. Di tahun 2020 kalau kita lihat memang seperti tadi disebutkan kita lebih dari 18 juta pengguna aktif per bulan sekarang dengan angka-angka atau monthly transaction yang di tahun 2020 memberikan satu angka yang cukup signifikan. Konsultasi dengan dokter kita tumbuh lebih dari 10 kali lipat, penjualan di toko kesehatan kami tumbuh lebih dari 5 kali lipat, dan kalau kita lihat pengguna asuransinya tumbuh sampai 700%, dan hubungan dengan, kalau kita lihat selama tahun 2020 ini corporate partners kita tumbuh sampai 18 kali lipat. Jadi kalau kita lihat memang ini sebuah situasi di mana era new normal atau era during pandemi ini menciptakan banyaknya lompatan-lompatan yang signifikan di beberapa sektor digital health yang berhubungan langsung dengan Halodoc. Dan kita memberikan lebih dari 600.000 tes dalam kurun waktu 10 bulan. Nah, berikutnya, bagaimana prediksi kami ke depan dengan perubahan pola atau kenormalan baru? Yang pertama tentunya adalah slide berikutnya tentang bagaimana pasien, next slide, itu merasa bahwa telemedicine ini akan here to stay, in our opinion. Kami tidak menyatakan bahwa semua kebutuhan kesehatan itu bisa diakses dengan telemedicine, dan mana Halodoc sendiri Halodoc punya mimpi memudahkan akses kesehatan bukan hanya dengan telemedicine. Telemedicine adalah salah satu service yang kami berikan. Tapi kalau kami lihat, telemedicine ini here to stay karena kalau kita lihat banyak sekali pembelajaran dari situasi pandemi ini yang kita melihat baik itu dari dokternya maupun dari pasiennya, karena sekarang dipaksa untuk mencoba, mereka merasa, oh, this is actually very good, very efficient for both side, baik untuk dokternya maupun untuk pasiennya. Dan mereka akan, kalau dari survei kami, mereka akan terus untuk menggunakan ini. Karena ternyata pengguna kami 80% setelah mereka mencoba pertama kali itu kembali. Jadi menurut saya ini yang akan stay for the long run. Next slide. Kami juga akan terus berkontribusi ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan service-service kami, bukan hanya yang online tapi juga yang physical. Kalau kita lihat, salah satunya kita juga sekarang membuka sudah di 20 lokasi untuk drive-thru testing, tapi kita sekarang juga mulai memudahkan kemudahan bukan hanya untuk drive-thru itu bukan hanya untuk testing, tapi kita mudahkan juga untuk kemudahan mendapatkan vaksinasi. Nah, tentu yang sekarang lagi heboh vaksinasi adalah vaksinasi COVID, tapi kita juga memberikan banyak kemudahan untuk vaksinasi influenza dan jenis preventif lainnya. Next slide. Di dalam perjalanan ini, seperti kita mungkin yang saya bisa share adalah kita sekarang yang tadi saya sebutkan tentang drive-thru vaksinasi ini memang adalah langkah konkret kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan kami, Halodoc, di mana kami saat ini sudah buka di 3 lokasi, yaitu di Kemayoran, Jakarta, West One, Jakarta Barat, dan juga di Bogor, yang kebetulan kemarin acara peresmian di Bogor pun sempat dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi sendiri. Dan kalau kita lihat memang animo dan antusiasmenya sangat besar sekali. Mungkin dari panitia boleh masuk ke slide berikutnya, itu video singkat tentang apa yang kita lakukan. Next slide. Panitia boleh di play videonya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin kalau emang videonya nggak bisa dipasang, kita bisa langsung ke ini, panitia. Oke. Next. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya itu slide terakhir. Halo Mas, iya kelihatannya ada sedikit gangguan teknis sehingga videonya nggak apa-apa.
ini sebenarnya slide terakhir dari saya, jadi itu cuma sedikit gambaran aja tentang apa yang kita lakukan selama di upaya bentuk pelaksanaan upaya untuk memudahkan akses kesehatan untuk rakyat Indonesia yang kemarin terjadi di Bogor, dan kita dalam waktu dekat ini akan juga segera membuka di beberapa kota lagi. Rencananya kita akan hadir di lebih dari 10 lokasi dalam waktu dekat ini. Mungkin itu aja dari saya, Mas Nafi. Ini slide terakhir dari saya. Moga-moga kita bisa sharing dan bincang-bincang dalam waktu ke depan ini. Ya, terima kasih Mas Jonathan. Menarik presentasinya. Saya kira banyak hal yang mungkin nanti bisa dibahas siang ini. Mendengar bagaimana health tech ini berkembang makin pesat, justru pada saat pandemi mendera kita semua gitu ya, Mas Jonathan ya. Tentu dengan berbagai langkah inovatif yang tadi sudah dilakukan oleh para pemain di sektor ini. Ya, kita memasuki diskusi. Sebelum nanti saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang telah bergabung di Zoom webinar, silakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Oke, Mas Jonathan, health tech dalam hal ini telemedicine sebenarnya kan sudah berkembang beberapa tahun terakhir ya, termasuk Halodoc juga tadi sudah disampaikan 2016 dibangun. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh untuk yang lainnya, kira-kira apa sih Mas yang membedakan health tech atau telemedicine saat ini atau teknologi aplikasi kesehatan sebelum dan sesudah pandemi ini, Mas? Sebelum dan sesudah pandemi. Yang jelas, aplikasi kesehatan seperti Halodoc ini dipakai kalau dibutuhkan. Aplikasi seperti Halodoc ini bukan dipakai iseng-iseng kalau menurut saya ya. Karena kita memang tugasnya kami adalah memudahkan akses kesehatan. Nah, kalau memudahkan akses kesehatan ini orangnya umumnya mengalami sakit dulu. Nah, sebelum pandemi, awareness atau keinginan orang untuk mencoba service health tech, salah satunya telemedicine itu pasti ada aja deh yang menyebabkan alasan, ngapain sih, saya nggak berani, buat apa, nanti dokternya nggak bisa pegang badan saya, mana tahu, nanti kalau obatnya diantar bener nggak, itu stigma itu pasti ada sebelum era pandemi. Ketika pandemi datang, di mana semua orang diharapkan tidak keluar dari rumah, di mana semua orang nggak boleh pergi dan lain-lain, situasinya menjadi terpaksa untuk semua orang tetap akan mengalami kesulitan akses kesehatan. Maksudnya ada yang sakit tetap kan. Dalam keadaan sakit ini, mereka mau atau nggak mau ya coba menggunakan platform kami. Nah, itu yang menyebabkan sekali mereka udah mencoba, baru mereka, actually it works well. Kisah yang paling saya suka cerita, dan ini paling dekat buat saya adalah paman saya, om saya. 4 tahun, setiap weekend kita ketemu, dia tahu saya punya perusahaan namanya Halodoc, tapi dia nggak tahu what is Halodoc, nggak peduli malah. Tapi waktu pandemi, 2 minggu setelah pandemi, tiba-tiba dia telepon saya, John, Om udah pakai Halodoc nih. Saya ketemu sama dokter spesialis kulit, sama dokter spesialis tulang. Saya seminggu udah 2 kali nih ngobrol sama mereka. Dapat obatnya cepet lagi 30 menit. Wah, enak banget deh. It's a change of paradigm. Karena memang dalam situasi beliau tidak bisa keluar, mau nggak mau beliau pakai, tapi once mereka, it happened to be langsung, now I understand. Nah, jadi itu yang menurut saya yang sangat membedakan eranya sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Jadi memang mengubah paradigma masyarakat juga ya, bagaimana, apalagi misalkan ketika pandemi datang, orang lebih banyak aktivitas di rumah, makin banyak menggunakan infrastruktur internet itu untuk melakukan komunikasi dan lain-lainnya. Nah, di sini platform-platform digital memang sangat membantu masyarakat untuk bersosialisasi ketika tidak bisa dilakukan secara langsung gitu ya, Mas Yunan. Dan ini juga salah satu momentum termasuk bagi
industri di health tech ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Mas Jonathan dalam paparannya tentang pivot yang dilakukan gitu ya. Saya pikir ini juga hal menarik karena banyak bahkan perusahaan besar pun harus melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau tidak mungkin juga akan tergerus karena dampak dari pandemi. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mas Jonathan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Halodoc. Sampai sejauh ini selain tadi misalkan kemudian membuat rapid test, kemudian yang terbaru adalah vaksinasi ya Mas Jonathan ya. Nah, kira-kira yang akan pivot-pivot apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Halodoc dengan perkembangan termutakhir ini? Jadi kalau kita lihat Mas, mungkin saya ke filosofinya Halodoc dulu. Filosofi Halodoc adalah we fall in love with pain, we don't fall in love with solution. Itu satu kata yang simple tapi itu mantra yang kita bangun, yang kita pegang, bahwa kita akan selalu mencoba menyelesaikan tuh permasalahan di masyarakat, permasalahan di pasien, patients first buat kita. Nah, kenapa sih kok kita berubah terus nih? Awalnya cuma perusahaan telemedicine, awalnya menghubungkan pasien dengan rumah sakit secara appointment. Dalam 1 tahun ini kita berubah memberikan kemudahan drive-thru rapid test, drive-thru PCR, drive-thru antigen, drive-thru vaksinasi. Kemudian ada tadi konsultasi dengan psikologis, konsultasi dengan dokter hewan. Kenapa? Karena market pain-nya berubah, market pain-nya berkembang. Selama market pain itu berubah, disitulah kita berada. Kita selalu solving pain yang ada. Kita nggak mau cuman karena we are falling in love with this one solution, kita try to sell our solution. We don't try to sell our solution. We try to solve problems for patients. Itu filosofinya. Jadi kalau tadi Mas tanya, ke depan tuh mau bikin apa lagi? Ya kami menunggu bagaimana market pain ini berubah. Kalau kita lihat situasi, kenapa sih kok drive-thru vaksinasi ini menjadi satu layanan yang boleh dibilang populer lah ya sekarang, adalah karena masyarakat, khususnya dalam hal ini pemerintah, fokus utamanya adalah memudahkan, memberikan vaksinasi untuk lansia. Kita sama-sama tahu bahwa lansia itu rentan, dan lansia juga banyak yang kesulitan kalau seandainya harus turun dari mobil, ikut ngantri, kemudian naik tangga, turun tangga. Drive-thru itu memberikan satu keamanan, kedua kenyamanan, dan juga ketiga, kalau kita lihat kenyamanan tadi itu kan kita lihat di mobil, nunggunya di mobil, nggak usah turun, aman, kemudian nggak usah turun naik tangga dan lain-lain, antrinya juga antri di mobil. Ini kan kita menjawab solusi untuk pain saat ini. Nanti kalau pemerintah ataupun ini berkembang lagi dengan, maksudnya kita bicara jumlah vaksin yang ditambah dan lain-lain, apakah market pain-nya masih akan sama? Itu yang harus kita lihat. Apakah solusi yang kita punya saat ini akan dikembangkan lagi? Itu yang harus kita lihat. Karena ini kan yang menjadi, we have to follow the pain and solve that pain rather than just try to imagine our solution for a pain that does not exist. Atau kita nggak mau cuma fokus solusi untuk market pain yang memang tidak ada. Dan itu yang paling sering terjadi di banyak pelaku startup ya, di mana kami pun banyak kesalahan itu ya. Jadi saya bicara ini bukan berarti kita udah benar selalu, tapi kita pun sering jatuh cinta sama solusi, padahal market pain-nya nggak ada. Dan yang terjadi adalah kita akan buang-buang energi, buang-buang resource untuk sesuatu yang tidak ada kebutuhannya. Iya, ya. Menarik Mas Jonathan tadi soal market pain dan apa yang akan dilakukan. Saya sedikit ingin memperdalam soal teknis ya. Karena tadi di videonya yang tidak bisa diputar gitu. Untuk yang drive-thru vaksin nih Mas, secara teknis seperti apa ya? Bagaimana masyarakat mendaftar melalui aplikasi itu, kemudian tadi tempatnya sudah disebutkan ada di Kemayoran, di Bogor dan seterusnya. Apakah di situ juga diketahui Mas, misalkan jumlah berapa di setiap tempat gitu, kemudian jam berapa? Karena banyak juga yang bertanya-tanya tuh sekarang, karena orang makin banyak ingin untuk melakukan vaksinasi. Ya, jadi kalau kita lihat sangat mudah sekali download aplikasi Halodoc.
di mana di situ ada tombol besar sekali atau banner besar sekali, daftar vaksinasi. Klik di situ, langsung masuk ke halaman lokasi. Jadi kalau mereka yang di Jakarta bisa milih mau di Kemayoran atau di Jakarta Barat, atau kalau yang di Bogor ya pilih Bogor gitu kan. Begitu mereka pilih, langsung pertanyaannya adalah tolong masukkan nama, umur, dan sertakan KTP-nya. Jadi upload KTP. Dalam waktu mungkin di bawah 24 jam akan ada konfirmasi dari slot yang dipilih, karena kan mereka harus pilih waktunya ya, mau besok, 2 hari lagi, 5 hari lagi atau apa. Itu yang kemudian mereka nanti waktu datang, cuman tinggal tunjukkan Halodoc-nya ke petugas di lapangan, automatically kita akan manage di situ, dan prosesnya kira-kira mungkin dari tiba sampai pulang antara 37 menit sampai 60 menit. Jadi tergantung dari lokasi dan tergantung juga dari jam. Tapi kenapa sampai 60 menit? Karena ada waktu 30 menit tunggu. Karena setelah dilakukan vaksinasi. Untuk mengetahui apakah ada KIPI-nya gitu ya Mas ya? Betul. Jadi pasien atau mobilnya diharap tunggu, di mana di situ kita udah siapin mini ICU, kita juga udah siapin dokter jaga on the spot, kita udah siapin ambulans juga, di mana mereka siaga di situ bila mana ada terjadi respons alergi ataupun apa yang terjadi ya, itu yang kita laksanakan. Jadi kenapa 37 menit itu tadi karena prosesnya 7 menit, 30 menit nunggunya. Kenapa ada yang sampai 60 menit ya karena mungkin ada antrian mobil dan lain-lain. Jadi itu yang saya bisa share secara teknis. Iya, menarik Mas. Kalau sampai sekarang sudah berapa yang terdistribusikan untuk vaksinasi Mas Jonathan? Kita yang sudah terkonfirmasi sampai akhir bulannya 30-an ribu ya, 26.000 sampai 30.000 total. Iya. Oke. Ya, menarik. Dari paparan tadi juga disebutkan ya, Halodoc juga akan mencoba melakukan penetrasi ke banyak daerah. Karena kalau misalkan kita lihat yang disebutkan tadi kan sebagian besar memang masih ada di Jawa dan Sumatera ya, Mas. Kemudian, nah, kedepannya itu apakah punya target ekspansinya tuh sampai ke daerah terpencil nih? Kan tantangannya tentu berbeda ya Mas Jonathan ya. Misalkan bagaimana, karena ini sifatnya tele gitu, untuk daerah-daerah yang misalkan di remote area gitu. Apa yang kemudian solusi yang bisa diberikan Halodoc atau health tech yang lainnya untuk hal yang seperti itu Mas? Jadi kalau kita bicara digital health itu kan vertikalnya macam-macam ya. Mulai dari konsultasi kesehatan sampai dengan yang paling kemudian pengantaran obat, sampai yang paling belakang tadi kalau saya share contoh pengadaan vaksinasi atau pemberian vaksinasi. Bukan pengadaan tapi pemberian vaksinasi. Yang paling borderless tentunya adalah telemedicine. Karena pasiennya dimanapun, baik itu di Jayapura, ataupun di Pulau Rote, ataupun di Bengkulu, ataupun di Bandung, mereka bisa bicara dengan dokter di Jakarta ataupun dokter di Jogja. Limitless, boundaryless. Tapi kalau kita bicara, jadi untuk menjawab yang pertama ini, Halodoc kebetulan sudah dipakai oleh hampir semua. Kalau kita ngeliat dari heat map yang, ya kebetulan saya nggak share tadi, heat map yang pengguna Halodoc itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hampir semua kota sudah menjadi pengguna dari Halodoc untuk telemedicine. Tapi kalau kita bicara pengantaran obat ini ada batasan logistik, di mana lokasi ada Gojeknya dan lain-lain. Kalau kita lihat saat ini kita pengantaran obat sudah lebih dari 70 kota yang kita bisa laksanakan untuk pengantaran obat ini. Tapi kalau kita bicara yang terakhir tadi contoh kemudahan untuk appointment vaksinasi misalnya, saat ini kita masih terbatas di beberapa kota. Tadi kan kita baru di 3 kota, kita akan lihat. Jadi kalau menjawab tadi pertanyaan Mas Nafi tentang tempat-tempat yang terpencil, tentu telemedicine adalah yang alat yang paling mudah untuk kita bisa mempenetrasi ke daerah-daerah yang terpencil itu. Ya, menarik. Nah di sini tadi apa yang disampaikan Mas Jonathan, saya ingin menggarisbawahi bahwa ada beberapa hal yang
dicoba untuk masuk ke ekosistem ini ya. Misalkan tadi ada layanan kesehatan, kemudian ada farmasi, kemudian ada satu lagi distribusi mungkin ya, logistik itu. Nah, dalam ekosistem itu kedepannya apakah Halodoc juga ingin memperkuat di misalkan logistiknya gitu atau distribusinya tadi Mas, misalkan bekerja sama atau bahkan mungkin melakukan merger dengan startup lain gitu? Halodoc itu dasarnya ada karena kerjasama. Itu fundamental dasarnya Halodoc. Kita nggak punya satupun dokter, kita punyanya kerjasama dengan 20.000 dokter. Kita nggak punya satupun rumah sakit, kita punyanya 1.500 rumah sakit, kawan rumah sakit. Kita nggak punya satu apotek, kita punyanya kawan 4.600 apotek. Begitu juga dengan pengantaran fisiknya. Kalau kita bicara logistiknya, kita beruntung kita punya kakak yang berhubungan sama kita sejak awal, yaitu Gojek. Jadi kita merasa sangat comfortable bekerja sama dengan logistik partner kami, yaitu Gojek. Jadi sementara ini kalau kita lihat memang business model kita adalah platform, dan kita tidak punya interest saat ini untuk menjadi kalau tadi yang disebutkan logistik ataupun apa, rasanya mereka jauh lebih jago daripada kita. Kita fokus di domain kemudahan akses kesehatannya aja. Ya, oke. Terima kasih Mas. Karena ada beberapa analisis atau riset yang menyebutkan bahwa di era sekarang itu akan makin banyak trennya itu merger atau akuisisi ya Mas. Misalkan di e-commerce, di fintech dan lain-lain. Kalau Mas Jonathan, apakah juga melihat hal itu juga akan terjadi di health tech, Mas? Saya rasa yang namanya merger, akuisisi, ataupun joint venture itu kan adalah corporate action yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai satu goal. Jadi kalau dibilang mungkin nggak di health tech terjadi M&A, joint venture, acquisition, saya rasa ya pasti mungkin aja, karena itu kan namanya corporate action. Tapi apakah itu menjadi goal? Menurut saya itu bukan goal. Menurut saya itu lebih ke aksi yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai sebuah goal. Nah, goalnya itu kan bisa berbagai macam. Kalau kita lihat yang namanya M&A, akuisisi ataupun joint venture itu kan tentu macam-macam ya goalnya, penambahan nilai, peningkatan efisiensi, market consolidation. Jadi itu yang kita harus mungkin kita harus bicara tentang what is the goal yang kita ingin capai dari langkah korporasi tadi. Iya. Nah, oke Mas. Topik kita hari ini tentang rise of health tech. Nah, saya jadi tergelitik untuk bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jatana soal beberapa aksi korporasi yang bisa jadi dipertimbangkan gitu. Nah, kalau dari sisi misalkan pemodal gitu ya, banyak yang riset juga menyebutkan bahwa health tech ini salah satu primadona gitu ya, yang banyak dilirik oleh para modal ventura itu. Sejauh ini bagaimana ini Mas Jonathan, di Halodoc sendiri apakah sudah akan ada pendanaan seri selanjutnya, atau sudah banyak modal ventura juga sudah melirik-lirik ke Halodoc untuk melakukan pengembangan di 2021 ini? Ya harus diakuin memang kalau kita lihat pandemi ini memberikan panggung untuk aplikasi kesehatan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ketertarikan para investors atau pemodal ventura ke sektor ini memang meningkat drastik ya. Karena kan terbukti kalau kita lihat industri kesehatan pada dasarnya, ada nggak ada pandemi itu industri yang inelastik. Ada, maksudnya apapun yang terjadi, industri kesehatan itu akan tetap ada. Apapun yang terjadi. So it's a very safe ground, put it that way. Cuman memang industri kesehatan itu industri yang agak laggard atau biasanya lambat karena peraturannya ketat dan lain-lain. Tapi dengan adanya
pandemi ini dan adanya situasi yang tiba-tiba terjadi secara dramatis seperti sekarang, sesuatu yang baru terjadi. Industrinya tetap penting, tapi semua kelambatannya menjadi hilang, semua menjadi cepat. Adaptasi pemerintah, adaptasi pasien, adaptasi supplier, adaptasi dokter, adaptasi apotik terhadap digital ini menjadi sangat cepat sekali. Sehingga untuk investor, untuk para pemodal menjadi sektor yang now take all the box. Punya sustainability, sekarang punya kecepatan yang bisa diterima. So yes, of course, there is a lot of interest on that area. Ya kalau soal Halodoc sendiri ya mungkin ya didoain aja lah, moga-moga kami bisa terus bekerja sama dengan para pemodal yang baik kalau misalnya dalam waktu-waktu depan. Oke, menarik. Karena ya tadi itu benar seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jonathan ya, pandemi ini kemudian mengubah dan mengakselerasi banyak sekali industri melalui digital. Saya ingatkan kepada sahabat Kata Data yang sudah join, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan sampaikan di Q&A, nanti akan coba kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum masuk ke situ, saya ingin mencoba beberapa pertanyaan lagi, Mas Jonathan. Tadi di paparan juga disebutkan bahwa apa yang dilakukan misalkan perekrutan dokter. Saya tertarik tentang waktu cerita ada merekrut kemudian mengasih train 8.000 dokter. Nah, dalam dunia aplikasi ini kan sesuatu yang mungkin juga baru ya. Pertama, bagaimana Halodoc menseleksi mereka, para dokter yang akan menjadi mitra, kemudian training-training apa saja sih yang diberikan ke mereka itu, karena ini kan basisnya aplikasi ya. Bisa jadi mungkin juga ada beberapa dokter yang walaupun secara skill sudah jam terbangnya tinggi di dunia medis, tapi untuk menggunakan aplikasi bisa jadi perlu tadi itu training-training lanjutan. Bisa diceritakan Mas Jonathan soal itu? Ya, jadi memang di Halodoc ini proses onboarding seorang dokter itu berbeda dengan onboarding pasien. Kalau Mas Nafi sekarang download Halodoc, 15 detik kemudian udah pasti bisa on gitu. Kalau di Halodoc ini seorang dokter untuk bisa di-onboard di Halodoc itu paling cepat 24 jam. Kenapa paling cepat 24 jam? Karena memang kita melakukan seleksi yang cukup ketat. Baik dari sisi legalitasnya, jadi mulai dari nomor STR, SIP, kita juga memastikan nomor STR dan SIP-nya ini asli dan memang mereka punya kompetensinya. Kami juga melakukan tes, karena tadi yang Mas Nafi sebut, nggak semua dokter yang pinter atau hebat itu punya level of comfort melaksanakan telemedicine. Karena biar gimana kan bisa tercipta rasa tidak nyaman. Hal yang simpel aja gini. Seorang dokter ketemu pasien di tempat prakteknya. Seorang dokter spesialis. Waktu pasien masuk, pasiennya bilang, "Selamat sore dok." Dokternya mungkin ngangguk aja, ya. Sakit apa? Gitu kan? Ya, kita mungkin kalau ketemu sama itu dokter di tempat prakteknya dengar kata sakit apa, ya kita mungkin nggak apa-apa, langsung cerita kan. Saya kebetulan mengalami begini dan lain-lain. Tapi kalau ketemunya di online, kata-kata yang sama, "Selamat sore dok." Misalnya chatting nih gitu ya. Dokternya nggak jawab, terus cuman tulis sakit tanda tanya. Pasiennya bisa pikir, ini dokter niat kerja nggak sih? Nah, padahal ini seorang dokter yang sangat kompeten. Cuman karena mungkin tata bahasa di awal yang mungkin nggak pas. Tapi ini adalah masalah kebiasaan hidup di dunia online atau enggak. Jadi ini yang kita juga mesti pastikan para dokter yang berhubungan dengan Halodoc ini adalah dokter-dokter yang memang mau dan mau belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien secara online. Jadi memang ada sesi khusus ya, Mas Jonathan, untuk mereka ya? Betul, jadi kita trainingnya, tadi pertanyaan keduanya ada trainingnya, kita juga bukan hanya training medis. Kalau training medis kan tadi kita kebetulan bawa expert advisor atau discussion misalnya kayak tadi spesifik topiknya COVID, waktu itu jenis-jenis obat dan lain-lain, tapi kita juga ada training digital, penggunaan digital, training
peningkatan kompetensi, komunikasi dan lain-lain itu memang kita laksanakan. Dan ya kita karena basisnya data, kita menggunakan data untuk peningkatan kompetensi para dokter di platform kami. Ya. Baik, kali ini sudah ada beberapa pertanyaan dari floor. Saya coba bacakan. Pertama ini ada dari Ari Yahya, menanyakan bagaimanakah prospek telemedicine untuk mendisrupsi physical care at hospital seiring dengan intensifying competition. Bagaimanakah prospek pertumbuhan market size di tahun 2021 sampai 2022? Silakan Mas. I think the word disruption di sini sering diartikan sesuatu yang negatif. Tapi kalau kita lihat untuk dunia kesehatan, kata disrupsi itu yang kita harus sama-sama pahami. Yang didisrupt itu adalah antrian, yang didisrupt itu adalah aspal. Itu adalah musuhnya kita semua. Karena layanan kesehatannya kan tetap akan datang dari seorang dokter. Nah, apakah akan mengganggu ekosistem yang selama ini sudah tercipta, yaitu rumah sakit, klinik, dan puskesmas, dan lain-lain? Menurut saya, klinik, rumah sakit, dan puskesmas juga berkembang menggunakan teknologi-teknologi seiring keberadaan adanya teknologi telemedicine ini. Jadi kalau kita lihat, ada disruption, tapi sebenarnya yang di-disrupt kalau kita lihat lebih ke arah ketidaknyamanan yang dari dulunya memang ada secara default, dan mereka mungkin dulunya para rumah sakit, klinik, dan puskesmas ini mungkin tidak mengadres masalah itu, tapi dengan situasi sekarang ini menjadi mengadres. Jadi kalau itu menurut saya disrupsinya positif, yang lebih positif untuk pasien, di mana pasien jadi punya banyak kemudahan atau pilihan menggunakan telemedicine ataupun langsung secara fisik. Ya. Artinya ke depan health tech atau telemedicine itu sebenarnya tidak akan menggantikan posisi rumah sakit ataupun klinik ya, Mas Jonathan? Menurut saya ada hal yang bisa didiskusikan secara online. Contoh hal misalnya kalau kita bicara diare, kita bicara flu, kita bicara COVID in many aspect, sebenarnya secara telemedicine bisa. Tapi contoh misalnya ada orang punya benjol di sini, apakah ini cancer atau bukan, rasanya nggak mungkin untuk bisa dilaksanakan secara telemedicine. Jadi itu yang kita mesti lihat, ada aspek-aspek yang bisa dan tidak. Ya, menarik. Oke, yang kedua pertanyaannya ada dari Adi Perdana Putra. Bagaimana strategi Halodoc menghadapi pesaing dari aplikasi lain seperti Grab Doctor? Ini ada tentang kompetitor nih, silakan Mas. Nomor satu, filosofi yang kita harus pegang dulu, kalau di pelaku aplikasi kesehatan itu kita nggak boleh melihat pemain lain sebagai musuh. Itu yang kita mesti filosofinya, karena filosofinya kita membantu orang. Semakin banyak orang yang dibantu dengan adanya keberadaan teknologi kesehatan lain, apakah brandnya itu Halodoc ataukah brandnya itu Grab, saya rasa itu sah-sah aja. Jadi kita nggak boleh melihatnya sebagai musuh. Yang kita lihat adalah dengan keberadaan mereka, pasti ada yang lebih dan ada yang kurang dari orang lain. Bagaimana kita mengimprove diri kita sendiri untuk meningkatkan layanan servis kita untuk masyarakat. Poin yang tadi ditanya adalah strategi kita apa? Strategi kita cuma satu. Focus on the right pain, solving the pain, not fall in love with solution. Itu yang mantra yang kita bawa, dan kita akan terus berkembang sebagai perusahaan mengikuti mantra itu. Ya, menarik Mas Jonathan. Jadi kompetitor bukan hanya dianggap sebagai itu, bisa jadi menjadi pemicu juga ya, atau pemacu bagaimana kita berkreasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik sahabat Kata Data, saya pikir tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari floor. Nah, sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya pikir masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita juga sudah akan habis. Dari Mas Jonathan, akan ada closing statement sebelumnya? Mungkin terima kasih banyak buat teman-teman dari Kata Data dan para pendengar. Sebuah kehormatan untuk saya hadir di sini. Saya mungkin ikut bersama-sama Kementerian Kesehatan di sini. Mari kita sama-sama sukseskan program vaksinasi di
Indonesia ini. Karena Indonesia ini hanya kita bisa sehat kalau tercapai herd immunity. Kita sama-sama tahu pemerintah punya target 70% rakyat untuk divaksin. Mari kita semuanya berupaya semampu kita untuk bisa mendapat vaksinasi. Halodoc sendiri memudahkan akses kesehatan vaksinasinya untuk lansia saat ini, tapi tentu dalam waktu berjalan kita juga akan berkembang. Tapi juga jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mencegah mobilitas, 5M lah pokoknya itu menurut saya, karena tentu kalau kita bicara kesehatan itu adalah hal yang paling penting untuk kita semua, khususnya kalau dalam hal ini, kalau sekali lagi saya mengingatkan kesehatan orang tua sangat penting, maka segera mungkin kita bantu pemerintah dan kita bantu orang tua kita dengan memberikan kemudahan vaksinasi untuk mereka. Terima kasih Mas. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Jonathan, CEO Halodoc yang sudah bergabung di acara Kata Data kali ini, dan juga bagi sahabat Kata Data yang telah berpartisipasi memberikan pertanyaannya. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi ke-9 ini, mari kita melakukan foto bersama Mas Jonathan, dan saya mohon pada para peserta untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya tentu, karena kita akan foto bersama. Oke, saya akan hitung ya. Dari 3, nanti silakan panitia silakan untuk ngambil gambar. Saya akan mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi ke Mas Jonathan dan para sahabat Kata Data. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar secara beruntun 4 hari dari 22 Maret sampai 25 Maret 2001. Acara ini disponsori oleh East Venture, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan acara ini juga didukung oleh GoPlay, serta Oxford Business Group, serta ada para media partner kami, dari Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom ID, Daily Social, Berita 1, Tekin Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Venture. Baik sahabat Kata Data, saya Muhammad Nafi serta seluruh tim yang bertugas siang ini undur diri sejenak. Jangan lupa saksikan Kata Data Ide 2021 sesi ke-11 pukul 14.15 dengan tema New Trends in Consumer Behavior After COVID. Dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada selama masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai jumpa.